Bab 253. Benson tersenyum. Tidak apa. Biarkan Willy memberi mereka peralatan. Kita dapat membuat hambatan di jalan kemudian menghancurkan peralatan itu. Hahaha. Kalau begitu berapa kerugian Jordan Group? Beberapa rubah tua tertawa bahagia. 1 hari berlalu. Masih belum ada hasil. Jolene ingin membuktikan dirinya kepada bos misterius itu. Jadi dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia menghubungi Willy. Hahaha. Sudah kubilang kalian akan menyesalinya. Kan? Ada apa? Willy sangat gembira. Jordan Group adalah sekumpulan sampah. Pada akhirnya. Bukankah masih harus memohon padanya? Jolene secara langsung menyatakan tujuannya. Tuan Willy. Paling banyak aku bisa memberikan 1,5 triliun. 5 triliun. Kamu menawarnya dengan 1,5 triliun. Hehe. Kalian bisa saja. Aku perlu rapat dulu untuk membahasnya. Willy tidak langsung menolak. Setelah menutup telepon, Willy segera melakukan panggilan video dengan Lonnie dan keempat temannya. Jordan Group telah membuka harga 1,5 triliun. Bagaimana? Tanya Willy. Setelah berdiskusi dengan mereka berempat, Lonnie tersenyum dan berkata, Willy jual saja pada mereka. Nanti kami akan merusaknya saat pengiriman. Peralatan ini tidak akan pernah sampai ke tangan Jordan Group. Willy tersenyum dan berkata, berarti aku untung 1,5 triliun. Haha iya, begini. Kamu sengaja tunda 1 hari lagi. Besok baru hubungi mereka. Lonnie mengeluarkan idenya. Oke. Mengerti. Memem. Di Jordan Group, Jolene dan timnya masih menunggu jawaban Willy. Gelisah seperti cacing kepanasan. Setelah Samuel mengetahui situasinya, dia segera melapor pada Nathan. Nathan terkejut saat mengetahuinya. Dia sudah mengira jika membeli peralatan di Anhemia pasti akan menjadi sasaran. Jadi dia secara khusus meminta Jolene untuk pergi ke South Mantis. Tidak menyangka hal yang sama terjadi. Sekali lagi merasakan kekuatan kamar dagang Anhemia. Nathan merasa masalah jadi semakin menarik. Membosankan jika terlalu mudah. Oke. Serahkan masalah ini padaku. Nathan menelepon satu nomor. Aku membutuhkan sejumlah peralatan. Besok harus dikirimkan padaku. Lapor Dewa Perang. Misi dilaksanakan. Sebuah suara datang dari sisi yang berlawanan. Di Jordan Group, Samuel memberitahu semua orang bahwa pengadaan peralatan telah diselesaikan oleh bos. Apa? Peralatannya akan tiba besok. Jolene sangat bersemangat. Ya, peralatannya akan tiba besok. Samuel mengangguk. Jolene memandang Samuel dengan iri. Dia bisa berkomunikasi langsung dengan bos misterius itu. Jolene bertanya penasaran. Manajer Samuel. Orang seperti apa pemimpin kita? Orang yang sangat dermawan. Orang yang paling aku kagumi dalam hidupku. Kata Samuel. Tania juga berkata, ya, aku mengidolakan bosku. Melihat bos misterius ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Rasa ingin tahu Jolene semakin meningkat. Dia harus mendapatkannya. Pukul 9 keesokan harinya, Willy menelepon. Jolene mengangkatnya. Ada apa bos Willy? Willy berkata sambil tersenyum. Direktur Jolene. Melalui rapat, kami memutuskan untuk menjual peralatan itu seharga 1,5 triliun. Bila Anda membayar, barangnya bisa dikirim hari ini juga. Jika Anda khawatir, Anda bisa mengambilnya sendiri. Dari sudut pandangnya, Jordan Group putus asa dan pasti setuju. Oh, peralatan. Tidak perlu. Kami sudah membelinya. Bab 254. Apa? Begitu Jolene mengucapkan kata-kata ini, Willy tercengang. Sudah beli peralatan. Bagaimana mungkin? Anhemia dan sekitarnya telah dilarang oleh kamar dagang Anhemia. Tidak ada perusahaan peralatan medis yang berani menjual peralatan ke Jordan Group. Dari mana peralatan itu berasal? Direktur Jolene. Apa Anda yakin? Sudah membelinya? Willy bertanya dengan ragu. Ya, sudah. Pengirimannya juga cepat. Siang ini jam 12 sudah diantar. Jolene tersenyum. Ah, Direktur Jolene. Dari mana Anda membelinya? Masalah ini kamu tidak perlu tahu. Ini urusan perusahaan kami. Selamat tinggal. Willy terkulai di kursi. Lemas tak berdaya. Awalnya berpikir akan untung 1,5 triliun. Tidak diduga akan berakhir seperti ini.
Dia dengan cepat memberitahu situasinya pada Loni dan Bernard. Para direktur kamar dagang Anhemia juga terheran. Mereka benar-benar mendapatkannya. Keempatnya segera mencari orang untuk memastikannya. Namun, hasilnya semua perusahaan perangkat medis di Anhemia dan sekitarnya tidak menjual ke Jordan Group. Dari mana mereka mendapatkan peralatan mereka? Hal yang paling mendesak adalah menemukan rute pengiriman peralatan ini. Kita harus menghentikannya. Keempat orang ini cemas. Pada saat ini, Nathan sedang bersama Green Dragon dan yang lainnya. Nathan menerima telepon dari Roland, pemimpin Departemen Pendukung dan Logistik Zona Perang Anhemia. Lapor Dewa Perang. Peralatan medis yang Anda pesan dari pabrik Zona Anhemia sudah dalam perjalanan. Sesuai instruksi Anda, akan dikawal tim bersenjata lengkap, kata Roland. Ternyata peralatan medis yang dipesan Nathan ini dari pabrik Zona Perang. Siapapun tidak akan mengira hal ini. Nathan mengangguk, oke. Terima kasih Roland sudah membantu Jordan Group. Biayanya sudah dikirim. Kamu dapat memeriksanya. Siap. Dewa Perang. Setelah menutup telepon, Nathan menginstruksikan, Kirin beritahu Jolene untuk menunggu di pabrik. Peralatan akan tiba dalam 2 jam. Dia memandang Green Dragon lagi. Green Dragon sebarkan rute tim transportasi. Di perusahaan Bernard, aku menemukan rute transportasi peralatan Jordan Group. Sekarang kita punya waktu 1,5 jam untuk menghentikannya. Bernard melirik arlojinya dan sedikit cemas. Benson menggertakkan giginya dan berkata, haruskah aku menghubungi hantu tua itu? Minta hantu tua itu bertindak. Oke. Minta hantu tua harus menghancurkan peralatan ini. Mata mereka penuh dengan cahaya dingin. Hantu tua itu adalah mafia besar di Anhemia. Menjalankan perusahaan peminjaman. Karyawan yang dipekerjakan sebenarnya adalah berandalan. Bengis dan biasa membunuh tanpa mengedipkan mata. Sering membantu kamar dagang Anhemia untuk menangani pertikaian. Hal paling umum adalah patah kaki. Ada hantu tua. Kita tidak perlu khawatir. Dia bengis dan sangat berhati-hati. Jika ada korban nyawa, ia tidak akan melibatkan kita. Di jalan terpencil pinggiran Anhemia, sekelompok pria bengis menumpahkan banyak paku di jalan, memblokir jalan dengan beberapa mobil. Di dalam sebuah mobil olahraga berat duduk seorang pria berbaju hitam dengan rambut panjang. Seluruh jarinya penuh dengan cincin, menjepit cerutu yang sedang dihisapnya. Jika diperhatikan, satu matanya hanya ada bagian putihnya. Terlihat seperti hantu, yang sangat menakutkan. Ini adalah hantu tua yang terkenal. Kuminta kalian harus cekatan. Mereka sudah meminta kita untuk menakuti Jordan Group, habisi beberapa orang mereka. Suara hantu tua itu serak, membuat tulang punggung bergidik. Bersambung.